Yeah. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Ferrari, masih di Regi Formosa yang super wow, super horror, dan super amazing. Oke, gimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semuanya masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, di kesempatan kali ini aku akan memberikan sebuah sharing baru atau vlog baru mengenai tentang curhatan TKW Taiwan ya guys ya. Nah, sekarang ini aku lagi berada di rumah sakit untuk jaga nenek aku ya. Dan nenek aku kumat lagi penyakitnya, fasau, demam, seperti itu ya. Jadi seperti judul yang udah tertera di judul aku hari ini tentang aku tahu apa yang kamu rasakan ya. Intinya seperti itu ya guys ya. Jadi aku mau curhat mengenai tentang sharing ya. Intinya sharing mengenai tentang apa yang dirasakan oleh nenek aku ya. Sekarang ini posisi aku lagi jaga orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, lumpuh total. Jadi semua tergantung pada aku. Intinya seperti bayi ya, seperti itu. Jadi karena dia sekarang ini menderita penyakit yang cukup serius, yaitu paru-parunya ada vein ya. Jadi ada semacam kayak flek gitu ya, flek putih gitu ya, paru-parunya bermasalah gitu kan. Dan dia juga udah pikun total, lupa, kalau lagi makan lupa, kalau lagi minum lupa. Jadi udah mati rasa, nggak bisa ngerasain yang namanya makanan enak atau enggak gitu kan. Jadi permasalahannya karena paru-parunya itu mengalami flek dan dahaknya juga nggak bisa keluar ya, dokter nyaranin untuk dipakein selang hidungnya ya. Dokter udah nyaranin seperti itu, tapi anak-anaknya nggak setuju dengan solusi yang kasih dokter untuk kebaikan nenek gitu ya. Alasannya kasihan lihat nenek harus disundut hidungnya pakai selang, ngerasa kesakitan dan sebagainya gitu ya. Kalau menurut saya sebenarnya sih lebih bagus harus diselang. Karena apa? Karena kalau nenek terus-terusan makan lewat mulut, karena tenggorokannya terganggu, makan sedikit selalu batuk-batuk, apalagi makan dalam porsi yang banyak ya. Minum air putih pun juga sekarang udah nggak bisa, selalu batuk-batuk karena di dalam banyak banget barang atau makanan yang nggak bisa dicerna, nggak bisa turun, nggak bisa dimuntahkan juga gitu. Jadi penuh ya, intinya penuh banget. Aku juga bisa ngerasain ya apa yang dia rasain gitu ya, dalam kondisi perut yang lagi lapar, terus kemudian kita nggak bisa nelen makanan karena di dalam udah sesek. Yang ada kita cuma nguap. Seperti kita kena penyakit asam lambung aja ya. Mungkin ada yang nonton video aku nih pernah ngalami kena penyakit asam lambung. Jadi di dalam itu penuh banget makanan, kita nggak bisa muntahin, dan kita mau nelen juga kayaknya mandek di sini aja, nggak bisa turun ke bawah gitu ya. Jadi yang dirasain itu cuma penuh aja. Yang ada kita cuma nguap terus, ngantuk, lemes, pengen tiduran aja. Kita mau makan rasanya nggak enak seperti itu. Jadi ini untuk kedua kalinya dokter udah nyaranin sama majikan aku, nenek harus disundut hidungnya pakai selang karena makan makanan itu sudah nggak bisa lagi. Selain itu dokter juga bilang kurang vitamin ya, karena apa, makanannya kalau udah kayak gitu kan nggak bisa makan daging ya, semua harus di blender, memang di blender. Tapi kondisi keadaan rumahnya nggak mendukung apapun itu ya. Jadi makanannya ala kadarnya aja. Susu sehari dikasih cuma 1 kaleng aja, nggak boleh lebih. Kemudian selanjutnya tuh makan makanan yang lain. Dan vitamin juga nggak ada, penunjang vitaminnya juga nggak ada ya. Ya secara itu loh, aku sendiri pribadi juga bingung ya, ngerawat dia harus gimana gitu kan. Aku sebisa mungkin ngerawat dia supaya dia masih bisa bertahan, intinya seperti itu ya. Jadi aku kasih makan makanan tuh yang sangat lembut sekali, seperti makanan bayi, super lembut, super lunak ya. Jadi kalau bubur itu ya lunak banget, seperti udah bubur hancur kayak gitu ya. Makan buah juga harus dihancurin dulu ya.
Makan sayuran juga harus dipotong kecil-kecil sampai lembut, selembut mungkin biar bisa ditelen. Karena kalau makanan itu agak kasar, pasti dia batuk. Sedangkan makanan yang lembut aja dia masih bisa batuk, apalagi makanan yang kasar gitu loh. Dia pasti juga selalu batuk gitu. Tadi juga dokter datang ke sini untuk kasih tahu ke aku, bilang neneknya sudah harus diselang gitu. Tapi aku bilang nggak bisa. Bukan aku yang nggak bilang nggak bisa ya, majikan aku tetap kekeh nggak mau. Akhirnya dia telepon sendiri langsung ke majikan aku. Nah dari situ dokter geleng-geleng kepala. Aku tanya gimana, dokter geleng-geleng kepala. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya udahlah, terserah anaknya aja gimana, gitu kan. Ya aku secara juga nggak bisa berharap banyak ya. Itu terserah anaknya ya. Itu juga dia maknya. Aku cuma sebatas ngerawat dia sebaik mungkin supaya bisa jadi lebih baik. Intinya kalau dikasih kesembuhan sama Tuhan ya mudah-mudahan bisa sembuh total ya. Tinggal nunggu mujizat dari Tuhan aja. Karena apa? Karena dokter sudah nyaranin harusnya seperti ini, tapi anaknya tetap aja nggak mau ngikutin saran yang diberikan oleh dokter gitu kan. Ya Meovanfa mau gimana lagi gitu. Ya intinya sekarang tinggal tunggu mujizat dari Tuhan aja. Kalau Tuhan kasih kesembuhan ya bisa sembuh. Kalau Tuhan mungkin berkehendak lain ya intinya sih aku sudah pasrah aja ya. Karena setiap hari aku ngelihat juga kasihan ya. Seandainya yang ngalamin itu aku, pasti aku juga nggak, ya jangan sampai aku ngalamin kayak gini lah intinya gitu ya. Tapi sebenarnya aku bisa ngerasain apa yang dia rasakan gitu kan. Dalam keadaan perut lapar, makanan nggak bisa turun, nggak bisa dimuntahin, di dalam ini mandek di sini aja. Yang ada jadi pusufu, jadi badan nggak enak. Makanya dia sering panas, sering demam gitu ya. Karena di dalamnya tuh banyak makan makanan yang nggak bisa dicerna gitu kan. Nah sedangkan aku selalu tepuk punggung ya guys ya. Aku tepuk-tepuk juga percuma, meoyong ya, nggak ada guna gitu kan. Sedangkan yang di dalam itu makanan banyak banget nggak bisa dicerna gitu kan. Orang tua sini aneh-aneh penyakitnya ya, selalu begitu, selalu menyangkut masalah tentang pencernaan. Kayaknya tuh susah nelen dan sebagainya seperti itu. Kalau di sini tuh orang tua tuh rata-rata seperti itu. Oke, itu aja tadi sharing aku tentang curhatan ya. Jadi sharing tentang apa yang dirasakan nenekku, aku juga bisa ngerasain hal itu karena setiap hari yang ketemu, setiap detiknya, setiap menitnya, every time, every minute, every second selalu bersama aku. Jadi aku bisa ngerasain apa yang dirasakan. Deket banget secara ya, lebih deket aku sama dia daripada anaknya dengan dia. Intinya seperti itu ya. Oke, semoga dengan adanya vlog ini bisa menjadikan gambaran buat kalian semuanya. Susah sekali ya kalau anaknya sudah bilang enggak ya, enggak bisa bilang apa-apa seperti itu ya. Oke, seperti biasa mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan aku mohon maaf yang sebesarnya, dan tetap aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video-video Fevri Vlog yang lainnya. Bye bye.